Di suatu pagi yang masih basah oleh embun, ketika dunia baru saja membuka mata, seekor burung elang mengangkat sayapnya. Cahaya matahari pertama menyentuh ujung bulu-bulunya, memantulkan kilau keemasan yang lembut. Di antara langit yang luas dan bumi yang hening, ia memulai hari seperti yang selalu ia lakukan, dengan kedamaian. Elang bukanlah makhluk yang terburu-buru. Ia hidup dalam ritme alam yang tenang, mengikuti arah angin, dan membaca bahasa langit. Ketika sayap kecil mulai tumbuh, dunia seolah membuka pintunya. Anak elang berdiri di tepi sarang, memandang lembah-lembah hijau yang terbentang jauh di bawah. Ia merasakan hembusan angin pertama yang menyentuh tubuhnya, dingin, lembut, namun kuat. Pada masa ini, elang muda belajar sesuatu yang penting, bahwa angin bukan musuh, melainkan sahabat yang mengajarkan keseimbangan. Ia mengepakkan sayapnya dengan hati-hati, terkadang goyah, terkadang ragu. Namun alam tidak pernah terburu-buru. Setiap percobaan adalah bagian dari proses yang tidak bisa dipaksakan. Dan ketika ia akhirnya melompat untuk pertama kali, dunia seakan berhenti sejenak. Sayapnya bergetar, tubuhnya menurun. Namun angin menahannya. Ia tidak jatuh, tapi mulai mengalir, perlahan, hingga akhirnya benar-benar memudara. Seiring waktu, elang muda tumbuh menjadi sosok yang lebih percaya diri. Ia mulai memahami pola udara. Bagaimana angin naik di sepanjang tebing, bagaimana arus panas membantu tubuhnya melayang tanpa tenaga. Bentangan sayapnya yang lebar adalah mahakarya alam. Dengan hanya sedikit gerakan, ia bisa terbang jauh, mengelilingi lembah, dan kembali ke sarangnya tanpa kehilangan banyak energi. Inilah yang membuat elang disebut sebagai penguasa langit. Ia tidak menguasai dengan kekerasan, melainkan dengan pemahaman. Dari ketinggian, ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pola kehidupan di bawahnya terlihat seperti tarian. Sungai yang mengalir, pepohonan yang bergoyang, dan hewan-hewan kecil yang berlarian. Di langit, elang menemukan ketenangannya. Dalam diam, ia menjadi bagian dari alam. Adalah pemburu yang penuh kesabaran. Ia tidak mengejar mangsa dengan tergesa-gesa. Ia menunggu, mengamati, menilai jarak, arah angin, dan gerakan kecil di tanah. Matanya dapat melihat 3 kali lebih tajam dari manusia. Ia mampu mendeteksi gerakan kecil dari jarak yang luar biasa jauh. Ketika waktu yang tepat tiba, elang mengubah dirinya dari makhluk melayang menjadi panah udara. Ia menukik dalam kecepatan yang bisa melampaui 200 km per jam. Gerakannya begitu cepat dan presisi, seolah ia menyatu dengan angin. Namun meski ia adalah predator, elang tidak pernah mengambil lebih dari yang diperlukan. Ia berburu secukupnya, menjaga keseimbangan kehidupan di wilayahnya. Tidak ada makhluk yang hidup tanpa rintangan, termasuk elang. Ada hari ketika langit terlalu gelap untuk terbang. Ada saat ketika persaingan antar elang membuat wilayah menjadi penuh ketegangan. Ada musim di mana makanan sulit ditemukan dan kelaparan menguji ketahanan.
Dalam masa-masa sulit itu, Elang belajar arti ketabahan. Ia beristirahat lebih lama, terbang lebih jauh, dan beradaptasi dengan kondisi alam. Ia memahami bahwa alam selalu berubah, dan setiap makhluk harus menyesuaikan diri. Ada kalanya elang terluka, entah karena serangan hewan lain atau karena terjatuh. Namun ia selalu memberi dirinya waktu untuk pulih. Ia mencari tempat tinggi untuk berteduh, menunggu tubuhnya kembali kuat, lalu perlahan kembali menguasai langit. Dalam keheningan itulah, elang menunjukkan sisi paling indah dari kekuatannya. Kemampuan untuk bertahan tanpa tergesa-gesa. Ketika elang dewasa, ia membangun sarangnya sendiri. Biasanya sarang itu besar, kokoh, dan ditempatkan di lokasi yang sunyi. Ia memilih tempat yang jauh dari gangguan, agar generasi baru dapat lahir dalam damai. Proses ini bukan hanya ritual, tetapi warisan. Seekor elang dapat kembali ke sarang yang sama selama bertahun-tahun. Ia memperbaikinya, memperkuatnya, dan menjadikannya tempat bagi kehidupan baru. Anak-anak elang belajar dari cara induknya terbang, berburu, dan membaca alam. Insting mereka berkembang melalui pengamatan, bukan paksaan. Inilah cara alam mengajarkan kebijaksanaan. Melalui contoh, melalui kesabaran, dan melalui kedamaian. Sebagai predator puncak, elang memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ia mengatur populasi hewan kecil, mencegah penyebaran penyakit, dan memastikan rantai makanan tetap berjalan harmonis. Jika elang hilang dari satu wilayah, alam mulai kehilangan keseimbangannya. Populasi hewan kecil mungkin meningkat tanpa kontrol, dan sistem yang stabil perlahan terganggu. Karena itu, keberadaan elang menjadi indikator penting dari kesehatan lingkungan. Ketika mereka terbang bebas di langit, itu adalah tanda bahwa alam masih terjaga. Ketika senja tiba dan cahaya keemasan membasuh pegunungan, elang perlahan kembali ke tempat peristirahatannya. Bayangannya melintas di antara awan tipis, seolah menjadi lukisan yang digerakkan angin. Di langit yang tenang, ia menyatu dengan heningnya alam. Ia bukan hanya makhluk yang terbang tinggi. Ia adalah penjaga ritme kehidupan. Kisah elang mengingatkan kita bahwa alam tidak pernah terburu-buru. Semua berjalan dalam kesederhanaan, dalam keseimbangan, dan dalam keindahan yang tak pernah memaksa. Selama langit masih ada, dan angin masih berhembus, elang akan terus terbang, membawa pesan tentang kebebasan, ketenangan, dan harmoni yang abadi.